Embun pagi menempel di atap rumah-rumah desa kecil itu saat bisikan meremehkan kembali menyasar Liang Wushuang di tengah lapangan. Para tetua memperlihatkan benang nasib anak-anak lain, garis-garis bercahaya yang melayang di atas tubuh mereka, menari seperti sutra hidup. Hanya tubuh Wushuang yang kosong, tanpa sehelai pun. Tatapan orang-orang menusuk seperti duri. Seorang tetua mendekat, menatapnya dengan iba yang palsu. Anak ini lahir cacat, tanpa benang, tanpa masa depan. Kalimat itu diikuti gelak tawa penduduk yang seolah menemukan hiburan murah dari nasib orang lain. Liang Wushuang tidak membalas, ia hanya memandang langit. Seakan awan-awan kelabu itu menyimpan jawaban yang tak bisa diberikan manusia. Saat pemeriksaan selesai, anak-anak lain dibawa untuk diajari membaca simpul-simpul takdir. Sementara Wushuang ditinggalkan sendirian di balik pondok tua tempatnya tinggal. Ia duduk sambil menatap kedua tangannya, benang nasib. Apa aku benar-benar tak punya apapun? Suara lembut seorang wanita masih terngiang di kepalanya, samar dari masa kecilnya. Suang suatu hari kau akan mengerti. Ketidakadaan bukanlah kelemahan. Itu suara ibunya Liang Shuqin yang menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Angin tiba-tiba berputar membentuk pusaran lembut, seperti merespons ingatan itu. Di depan Wushuang, sebuah titik cahaya kecil muncul. Melayang tidak stabil, bukan benang, tapi sesuatu yang bahkan para tetua belum pernah sebutkan. Cahaya itu berdengit seperti jantung kecil, lalu memudar begitu cepat. Wushuang terbangun dari keterpukauan saat suara langkah menginjak daun kering terdengar. Bai Qianlu, gadis jenius desa, berdiri dengan kedua tangan terlipat. Kau melamun lagi? Bahkan melamunmu pun terlihat kosong di bibirnya tersenyum sinis. Wushuang ingin menjawab, namun tidak ada kata yang ingin keluar. Lebih baik diam daripada menambah bahan tertawaan. Qianlu mendengus sebelum berlalu, tapi ia sempat melirik ke tempat cahaya tadi muncul. Ekspresinya berubah sekejap, namun ia menutupinya dan pergi tanpa komentar. Ia melihat sesuatu. Wushuang yakin, saat senja tiba, seluruh desa berkumpul untuk memilih anak-anak yang akan direkomendasikan masuk sekte benang surgawi. Nama demi nama dipanggil, disambut sorak-sorai. Begitu giliran Wushuang, suasana mendadak hening. Liang Wushuang, tetua, membaca gulungan itu dengan nada ragu, karena tidak memiliki benang nasib. Kau tidak layak bersaing. Orang-orang mengangguk puas. Ada yang menepuk-nepuk pundak temannya. Ada yang tertawa pelan. Perasaan getir merayapi dada Wushuang. Ia berdiri diam, tapi tangan kanannya gemetar. Saat semua orang mulai bubar, seorang pria asing berjubah abu-abu yang sejak tadi berdiri di sudut bergerak mendekati Wushuang. Sorot matanya tajam, seperti menembus kulitnya hingga ke tulangnya. Kau tidak memiliki benang? Tanyanya tanpa basa-basi. Wushuang mengangguk, setengah ingin menghindar. Pria itu tersenyum tipis, bukan senyum meremehkan, tapi tertarik, atau mungkin benangmu belum dipintal. Ia mengangkat tangannya, lalu mengusap udara di atas tubuh Wushuang, seolah menyisir sesuatu yang tak terlihat. Udara bergetar, awan mengerut, cahaya tipis muncul, bukan benang, namun bayangan samar struktur nasib yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Pria itu mendesis kagum, fisikul takdir kosong. Benar-benar ada. Wushuang membekul, kata itu terasa asing sekaligus penting. Sang pria memasukkan gulungan kecil ke tangan Wushuang. Datanglah ke gerbang barat saat fajar. Jika kau datang, hidupmu akan berubah. Jika tidak, dunia akan tetap memperlakukanmu sebagai sampah tanpa takdir. Pria itu menghilang secepat angin malam turun. Wushuang menatap gulungan itu, jantungnya berdegup keras. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin ketidakadaannya memiliki arti. Dan di balik pepohonan gelap, Bai Qianlu mengintip dengan mata membulat. Ia melihat cahaya takdir yang bahkan tetua pun tidak bisa lihat. Ia tahu sesuatu yang besar akan terjadi pada Liang Wushuang, sesuatu yang bisa mengguncang seluruh sistem benang nasib dunia. Fajar baru saja menyentuh garis horizon ketika Liang Wushuang membuka gulungan kecil yang diberikan pria berjubah abu-abu itu. Kertasnya kasar, seperti terbuat dari serat kayu tua, namun tinta yang tertulis di atasnya memancarkan cahaya samar. Hanya satu kalimat pendek tertulis di sana, benang kosong adalah awal dari takdir baru. Wushuang menatap cakrawala, memikirkan risiko yang mungkin menunggu. Jika ia datang ke gerbang barat seperti yang diperintahkan, segalanya bisa berubah. Namun jika tidak, ia akan tetap menjadi sampah bagi dunia. Pilihan itu terasa berat, namun hatinya sudah memberi jawaban. Bahkan sebelum otaknya sempat menimbang,
Langkahnya menyusuri jalan menuju gerbang desa. Hanya ditemani angin pagi dan bayangan pepohonan yang memanjang. Tidak ada orang lain di sana. Kecuali seekor burung kecil yang hinggap di pagar kayu lapuk. Wosuang berhenti ketika melihat sosok berjubah abu-abu berdiri membelakanginya. Memandangi lembah berkabut, "Kau datang," ujar pria itu tanpa menoleh. Nada suaranya tenang, namun penuh kepastian. "Aku ingin tahu, apa sebenarnya ketidakadaan ini?" Kata Wosuang lirih. "Apa itu benar-benar kutukan?" Pria itu berbalik, memperlihatkan wajah yang lebih jelas tajam, namun tidak jahat. Seperti seseorang yang hidup lebih lama dari yang manusia mampu bayangkan kutukan. Tidak, dunia hanya takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka baca. Ia mengangkat tangan, membentuk gerakan mencabut sesuatu dari udara. Udara di depan Wosuang tiba-tiba bergetar. Bukan benang, bukan cahaya, tapi seperti celah hitam kecil yang menyerap apapun di sekitarnya. Wosuang menatapnya dengan mata membesar. Naluri terdalamnya berteriak bahwa itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia fana. "Fisikul takdir kosong," ujar pria itu. "Adalah satu-satunya jenis fisik yang tidak tunduk pada benang nasib. Kau tidak terlahir tanpa takdir. Kau terlahir tanpa batasan." Kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan manapun yang pernah ia dengar. Pria itu meraih bahu Wosuang. Tapi sentuhan itu terasa seperti cahaya dingin memasuki tubuhnya. Seketika, Wosuang merasakan sesuatu terlepas dari dalam dirinya. Seperti tirai tipis yang selama ini menutupi pandangannya. Dunia tampak berbeda, lebih bersuara, lebih berat, dan lebih jujur. Di kejauhan, struktur tipis tak terlihat mulai muncul. Seperti urat emas yang menghubungkan manusia dengan langit. Itu adalah benang nasib, sesuatu yang belum pernah bisa ia lihat selama ini. Namun ada yang lebih mengejutkan, benang-benang itu menyingkir darinya, seolah takut disentuh. Wosuang terhuyung mundur. Apa yang terjadi pada tubuhku?" "Dunia menolakmu karena kau bisa mengubahnya," jawab pria itu, "dan kau akan mempelajarinya di tempat yang tepat. Ikutlah denganku. Akan ada orang-orang yang mencoba menghentikanmu sebelum kau berkembang." "Siapa kau sebenarnya?" Wosuang akhirnya bertanya. Pria itu terdiam sejenak, lalu mengangkat sedikit ujung jubahnya, memperlihatkan lambang hitam menyerupai benang patah. "Namaku Jin Suihan." Nama itu menggema seperti palu memukul batu besar. Jin Suihan, nama yang tidak pernah disebut di desa. Tapi entah kenapa terasa familiar dalam legenda yang pernah diceritakan ibunya. Sebelum Wosuang sempat bertanya lebih jauh, suara langkah cepat terdengar dari arah belakang. Ia menoleh dan mendapati Bai Qianluo berlari mendekat dengan napas terengah-engah. "Liang Wosuang," serunya, "jangan ikut dia. Dia bukan orang biasa." Dia dari namun Qianluo berhenti tiba-tiba. Matanya menatap ke arah ruang kosong di atas tubuh Wosuang. Dan matanya melebar ketakutan. "Apa itu?" Suaranya gemetar. Ia melihat celah hitam kecil yang muncul dari tubuh Wosuang. Sesuatu yang bahkan Jin Suihan belum perintahkan untuk ditunjukkan. Jin Suihan mengangkat alih. "Kau bisa melihatnya, anak ini memiliki mata pemilah takdir rupanya." Wosuang menatap Qianluo, bingung. "Kau bisa melihat sesuatu dari tubuhku?" Qianluo melangkah mundur, suaranya hampir patah. "Bukan benang tapi lubang hitam, seolah semua takdir menghindari tubuhmu." Ia menutup mulutnya, ngeri. Jin Suihan mendekatinya. "Anak kecil, ini bukan urusanmu." Qianluo menggertakkan gigi Wosuang. "Jangan pergi dengan dia. Aku melihat simpul nasibnya. Dia membawa bencana." Namun bahkan sebelum Wosuang bisa merespons, suara dentingan logam terdengar dari balik pepohonan. Sebuah anak panah hitam melesat menuju Wosuang. Jin Suihan mengayunkan tangannya, udara terbelah, dan panah itu tercabik menjadi serpihan. Dari kegelapan hutan, muncul 3 orang berjubah hitam dengan lambang benang putus di dada mereka. Sama seperti lambang Jin Suihan, namun aura mereka lebih dingin, lebih haus darah. "Target ditemukan," gumam salah satu dari mereka. "Fisikul takdir kosong. Hancurkan sebelum matang." Jin Suihan tersenyum tipis. "Seperti yang kubilang, Liang Wosuang, dunia mencoba membunuhmu sebelum kau bisa mengubahnya." Wosuang menggenggam gulungan tua itu erat-erat. Di depan mata, 3 pemburu nasib melangkah maju, dan hidupnya yang baru dimulai bukan dengan kemenangan keturunan pahlawan, tapi dengan ancaman kematian dari hari pertama. "Anda bilang?" Hening yang mencekam menyelimuti gerbang barat ketika 3 pemburu berjubah hitam itu keluar dari balik pepohonan. Mata mereka memancarkan cahaya dingin,
seperti makhluk yang tidak lagi sepenuhnya manusia. Liang Wushuang merasakan bulu tengkuknya berdiri. Tubuhnya menolak bergerak meski nalurinya berteriak untuk lari. Jin Suyan melangkah setengah langkah ke depan, seolah menutup tubuh Wushuang dari ancaman itu. "Kalian datang terlalu cepat," ujarnya tanpa rasa tegang. "Anak ini belum mempelajari apapun, kau yakin ingin membunuh benih yang belum tumbuh?" Pemburu di tengah merendahkan posisinya, siap menyerang. "Itu justru alasan kami harus membunuhnya sekarang." Begitu fisikal takdir kosong terbangkit penuh, bahkan Dewa Nasib pun tak bisa menahannya. Bai Qianlu, yang sejak tadi berdiri kaku, akhirnya memaksa kakinya maju. "Kau tidak boleh membawa Wushuang. Dan kalian," ia menunjuk para pemburu, "apa urusan kalian mengejar anak desa yang bahkan dianggap tak berguna oleh semua orang?" Pemburu itu menoleh ke arah Qianlu, matanya memancarkan kilauan ungu. "Gadis bermata simpul. Sebaiknya kau tidak mencampuri urusan ini." Qianlu tersentak. "Bagaimana kau tahu identitasku? Setiap mata yang bisa melihat simpul nasib harus dihapus atau dikendalikan," jawabnya dingin. "Sebelum kau merusak rencana atasan kami." Keringat dingin mulai membasahi punggung Qianlu. Kata-kata itu bukan ancaman kosong. Tiba-tiba pemburu itu menggerakkan jarinya, menciptakan benang hitam tipis yang meluncur ke arah Qianlu. Dalam sekejap, Jin Suyan menyambar pergelangan tangan Wushuang dan menarik tubuhnya ke samping. "Anak ini jauh lebih penting dari siapapun di sini," ujarnya, lalu menatap Wushuang tajam. "Jika kau ingin hidup, ikuti nalurimu." Tapi Wushuang tidak bergerak. Tubuhnya terpaku antara ketakutan dan dorongan ganjil yang muncul entah dari mana dorongan untuk melawan. Benang hitam itu hampir mencapai Qianlu ketika tiba-tiba udara berdenyut di sekitar Wushuang. Sebuah celah hitam menganga di depan tangannya. Ia tidak sadar kapan ia mengangkat tangan. Namun celah itu menyerap benang hitam pemburu seperti api, memakan kertas kering. Para pemburu membeku. Jin Suyan menatapnya dengan tatapan penuh kepuasan. "Begitulah. Kekosongan tidak menolak apapun. Kau bahkan bisa menghapus takdir serangan mereka." Wushuang memandang tangannya dengan bingung. "Aku tidak mengerti. Aku hanya..." Takut Qianlu terluka. Qianlu menatapnya dengan campuran ketakutan dan kekaguman. "Liang Wushuang, apa sebenarnya kau?" Pemburu itu merong, merasakan benang nasibnya sendiri bergetar, seperti terancam putus. "Anak itu bisa memakan benang hidup. Bunuh dia sekarang." Dua pemburu melompat maju, menggerakkan jari mereka untuk meluncurkan puluhan benang hitam. Sekaligus, Jin Suyan mengangkat kedua tangannya, memutar udara menjadi pusaran kecil yang menangkis serangan, namun tidak bisa menahan semuanya. "Wushuang!" teriaknya. "Gunakan kekosongan itu lagi. Bayangkan tahu kau ingin menelan takdir mereka." Wushuang menggeleng keras. "Aku tidak tahu bagaimana." Sementara itu, Qianlu menariknya ke belakang, menutupi Wushuang meski tubuhnya gemetar. "Kalau kau tidak bisa menggunakannya, maka aku..." Wushuang melihat benang hitam yang meluncur ke arah mereka, dan sesuatu dalam dirinya pecah, bukan ketakutan, melainkan perasaan aneh. Seperti kehampaan yang ingin diisi. Ia mengangkat tangannya. Celah hitam itu muncul lagi, kali ini lebih besar. Benang-benang hitam pemburu tersedot semuanya, tercabut dari asalnya, dan terhisap ke dalam kegelapan kecil yang tidak memiliki dasar. Para pemburu menjerit, merasakan sebagian kekuatan mereka dilucuti paksa. Apa yang dia lakukan? Jin Suyan tersenyum tipis, "Menghapus kemungkinan kalian untuk menang." Wushuang merasakan tubuhnya panas, matanya gelap, dan pundaknya berat. Namun celah itu tetap terbuka, sampai semua benang serangan lenyap. Begitu semuanya hilang, celah itu menutup, dan Wushuang terjatuh berlutut. Namun para pemburu juga terhuyung. Wajah mereka pucat seolah kehilangan sesuatu yang vital, tidak boleh dibiarkan hidup. "Anak ini adalah anomali," gumam salah satu dari mereka. Jin Suyan akhirnya bergerak. Dalam satu langkah panjang, ia tiba di depan pemburu. Dan sebelum mereka dapat menyerang lagi, ia meraih udara tipis dan menarik. Benang merah keemasan muncul dari tubuh pemburu itu. "Benang nasib inti." Para pemburu tersentak ngeri. Kau menarik benang hidup kami." "Maaf," kata Jin Suyan dengan dingin. "Tugas kalian berakhir di sini." Dengan satu tekanan jari, benang itu retak seperti kaca. Pemburu itu jatuh tanpa suara. Dua sisanya mundur. Wajah mereka pucat lebih dari sebelumnya. "Kau pengkhianat Hall of Silver Threads." Jin Suyan tidak membantah. "Kalian datang terlalu cepat. Kalian tidak boleh menyentuh anak itu sebelum aku." Kedua pemburu tersisa melarikan diri ke hutan.
Meninggalkan ancaman yang belum selesai, Jin Suihan tidak mengejar, ia hanya menatap ke arah pepohonan dengan tatapan tajam. Mereka akan kembali dengan yang lebih kuat. Bai Qianluo memegang lengan Wu Shuang yang masih gemetar. Kau benar-benar menghapus takdir serangan mereka, Liang Wushuang. Dunia tidak akan membiarkanmu hidup bebas setelah ini. Wu Shuang memandang telapak tangannya yang bergetar. Aku tidak ingin menghapus apapun. Aku hanya tidak ingin kalian terluka. Jin Suihan berjongkok di depannya. Justru itu kekuatanmu, Wu Shuang. Kekosongan bereaksi pada keinginanmu. Ia mengulurkan tangan, ikutlah denganku. Jika tidak, para pemburu berikutnya tidak akan berhenti mengejar. Wu Shuang terdiam lama, sampai akhirnya ia menatap Qianluo. Apa aku harus pergi? Tanyanya pelan. Qianluo menggigit bibir, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kalau kau tinggal, mereka akan membunuhmu. Pergilah. Tapi ia menahan lengan bajunya erat. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu. Wu Shuang menarik napas panjang, lalu bangkit. Baik, ujarnya pada Jin Suihan. Bahwa aku di kejauhan, cahaya tipis benang nasib dunia tampak bergetar. Seperti takut pada langkah pertama seorang anak yang tidak memiliki takdir apapun. Karena mulai hari itu, dunia tidak lagi bisa memprediksi Liang Wushuang. Perjalanan meninggalkan desa berlangsung sunyi. Liang Wushuang melangkah di belakang Jin Suihan, sementara Bai Qianluo mengikuti dari kejauhan sebelum akhirnya berhenti di tepi hutan. Hanya bisa menatap punggung Wushuang hingga siluetnya lenyap ditelan kabut pagi. Sekalipun dia tidak berkata apa-apa, Wushuang dapat merasakan beratnya kepergian itu. Hentikan pikiranmu, kata Jin Suihan tanpa menoleh. Orang sepertimu tidak boleh terikat pada sesuatu yang lemah, termasuk kenangan. Wushuang menatap tanah di bawah kakinya. Aku tidak mau meninggalkan mereka. Tapi aku tahu, kalau aku tinggal, desa itu akan ikut terbunuh. Alasan yang cukup, jawab Jin Suihan pendek. Hutan mulai berganti dengan lembah yang dipenuhi kabut biru. Kabut itu tidak tampak berbahaya, namun rasanya seolah mengambang di antara dunia nyata dan ilusi. Sesekali Wushuang melihat benang-benang takdir berkilau tipis di udara, tetapi menghilang tiap kali ia mencoba memperhatikannya lebih dekat. Tempat apa ini? Tanya Wushuang. Perbatasan pengamat takdir, jawab Jin Suihan sambil melangkah santai. Disinilah orang-orang yang ingin memahami dunia. Sering kali mati, Wushuang menelan ludah. Penjelasan itu tidak membantu ketenangannya sama sekali. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tanah di depan mereka tiba-tiba retak pelan. Benang cahaya keemasan muncul dari celah itu, lalu menjalar ke udara seperti jaring laba-laba bercahaya. Wushuang tertegun, ini bukan benang takdir biasa. Cahaya keemasannya terlalu padat, terlalu hidup. Jin Suihan berhenti. Tampaknya ada yang sedang bekerja. Lapisan kabut tersibat, memperlihatkan sosok pria tua berambut putih panjang sedang duduk bersila di atas batu tipis. Kedua matanya tertutup rapat. Namun dari tubuhnya terpancar benang nasib seperti sungai. Jaring benang yang ia bentuk berdenyut, sirama dengan napasnya. Siapa dia? Bisik Wushuang. Jin Suihan menurunkan suara. Shen Lingsu, tetua pengamat benang surgawi, orang yang paling dekat memahami sistem takdir dunia setelah para dewa kuno. Ia mendengus, dan dia tidak suka diganggu. Wushuang memundurkan langkah. Namun jaring cahaya itu tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tak terduga. Benang-benang keemasan itu melingkari tubuhnya, seperti sedang mencoba membaca nasibnya. Shen Lingsu membuka mata, keduanya putih buta, tetapi terasa melihat lebih jauh dari siapapun. Amen. Gumamnya pelan, benang tidak melekat padamu, namun ketidakadaanmu membuat benangku bergetar. Wushuang kaku, ia tidak bisa menyingkirkan benang itu. Ketakutan menahannya diam di tempat. Jin Suihan menangkupkan tangan. Tetua Lingsu, kami hanya lewat. Anak ini, potong Shen Lingsu tajam, adalah patahan. Dunia menolak keberadaannya, karena keberadaannya menghapus struktur nasib. Benang-benang emas itu menutup lebih dekat, mengelilingi tubuh Wushuang seperti kepompong. Apa dunia sudah benar-benar gila? Gumam Shen Lingsu, sampai melahirkan sesuatu seperti ini? Suihan melangkah maju. Tetua, lepaskan dia, takdirnya bukan urusan Anda. Shen Lingsu mengangkat jari dan menyentuh benang emas itu. Aku tidak mengikatnya. Benang itu bergerak sendiri, mencoba membaca sesuatu yang tidak bisa dibaca. Wushuang merasakan sensasi dingin menyentuh dadanya. Dalam sepersekian detik, cahaya emas menembus kulitnya. Lalu padam, tidak melemah, tidak retak mati. Seolah ditelan oleh kehampaan,
jaring benang itu runtuh seperti pasir, dan Shen Lingsu terkejut. Untuk pertama kalinya, tidak. Tidak mungkin. Aku membaca takdir para raja, para dewa kecil, bahkan makhluk dari luar dunia. Tapi kau menghapus bacaan itu. Ia meraih bahu Wushuang sebelum Jin Suyan sempat menahan. Anak, apa kau tahu apa kau ini? Wushuang menggeleng pelan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Shen Lingsu memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. Tatapannya berubah. Bukan ancaman melainkan ketakutan. Kau bukan pemilik takdir, bisiknya. Kau pemakan takdir. Jin Suyan menghela napas. Itulah sebabnya Hall of Severed Throne menginginkannya mati. Shen Lingsu melesat turun dari batu. Meski tua, langkahnya ringan seperti angin. Jika dunia mengetahui ini, para sekte besar akan berebut untuk membunuhmu atau menjadikanmu senjata. Wushuang memegang dadanya. Aku tidak ingin memakan apapun. Aku bahkan tidak ingin kekuatan ini. Shen Lingsu menatapnya lama. Justru karena itu kau masih hidup. Sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, tanah berguncang. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh. Kabut biru pecah, memperlihatkan siluet bangunan besar di atas tebing gerbang utara sekte dengan surgawi, tujuan Jin Suyan. Namun dari sisi lain lembah, sosok-sosok berjubah hitam mulai bermunculan dari kabut. Jumlahnya puluhan. Lambang benang putus di dada mereka bersinar tipis. Mereka sudah lebih siap, lebih terorganisir. Shen Lingsu memaki pelan. Jadi mereka sudah mengetahui keberadaan anak ini. Jin Suyan menatap Wushuang. Kau ingin hidup? Ikuti aku dan jangan ragu. Namun Wushuang tidak bergerak. Ia menatap kedua kelompok itu. Sekte renang surgawi di depan, Hall of Severed Throne dari belakang. Takdir memaksanya memilih sisi. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa pilihan itu sepenuhnya ada di tangannya. Di tengah gemuruh langkah para pemburu yang mendekat, Liang Wushuang mengangkat kepala dan berbisik, aku akan menentukan takdirku sendiri. Bau jamu pahit memenuhi udara ketika Yi Qian merangkak keluar dari danau Rong. Seluruh tubuhnya memerah seperti logam dipanaskan. Darah lamanya seolah terbakar habis lalu digantikan sesuatu yang lebih pekat dan tua. Ia menatap telapak tangannya yang bergetar. Melihat urat-urat merah gelap menyala di bawah kulitnya, warna yang tidak dimiliki manusia biasa maupun kultivator umum. Di pinggir danau, Linggu tampak tertegun. Ia mencium sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Wangi kekuatan kuno yang pernah menggetarkan dunia ribuan tahun lalu. Kau benar-benar keturunan itu, gumamnya, nyaris tak terdengar. Namun Yi Qian tidak menjawab. Ia tidak tahu apapun tentang garis keturunannya, hanya tahu bahwa tubuhnya kini tidak lagi terasa seperti miliknya sendiri. Sementara itu, di ruang terpencil dalam istana Jadleif, Li Dandi memecahkan cawan teh untuk ketiga kalinya. Para tetua yang mengelilingi meja bulat tampak gelisah. Mereka membahas berita bahwa anak cacat dari keluarga Yi menaklukkan uji batu roh dalam satu pukulan. Tidak mungkin, kata salah satu tetua, Tuan Gaoming. Tubuhnya terlahir tanpa ki inti. Mustahil ia naik tingkat dalam waktu sesingkat itu. Li Dandi mengetukkan jari di meja. Kecuali kecacatan itu bukan kecacatan. Matanya menyempit. Ada garis keturunan tertentu yang menyembunyikan kekuatan mereka dalam bentuk cacat. Klan Yi pernah memiliki hubungan dengan mereka dalam sejarah kuno. Ruangan menjadi hening seketika. Nama klan itu tabu untuk diucapkan. Klan Changhun. Klan yang diyakini telah punah karena dianggap mengganggu takdir dunia. Kembali di tepi danau, Yi Qian merasakan desakan kuat di dadanya, seolah ada bisikan yang memanggil dari jauh. Itu bukan suara manusia, lebih seperti gema takdir yang berusaha menembus kepalanya. Ia menutupi telinganya, namun getarannya tetap menusuk. Apapun kau, ujar Linggu sambil menatapnya tajam. Kau harus belajar mengendalikannya sebelum kekuatan itu menguras hidupmu. Di Akademi Iron Bell, Ruoyin duduk sendirian di perpustakaan tua. Ia membuka gulungan catatan kuno tentang anomali takdir. Tulisannya menjelaskan bahwa beberapa manusia tertentu tidak bisa dibaca utas takdirnya oleh langit. Mereka disebut penyimpang. Setiap penyimpang selalu membawa bencana atau perubahan besar pada dunia. Jika Yi Qian adalah salah satunya, bisiknya, apa yang akan terjadi pada seluruh negeri ini? Sementara itu, Yi Qian mengulur langkahnya menjauh dari danau Ra. Garis merah gelap di lengannya perlahan meresap kembali ke dalam kulit. Tetapi sensasi tekanan takdir itu tetap menggantung seperti tangan raksasa yang menunggu saat untuk menekan kepalanya. Aku tidak mau hidupku dikendalikan siapapun, gumamnya, termasuk langit. Linggu tersenyum samar. Bagus.
Karena mulai hari ini, kau akan berlatih teknik yang bahkan langit pun takut lihat. Ia mengangkat tongkat kayu tua yang terukir simbol-simbol kuno. Teknik pembalik takdir Changhun. Jika kau berhasil menguasainya, maka tak seorang pun di dunia ini, manusia, iblis, maupun para tetua suci dapat menentukan jalan hidupmu. Yi Qian menelan ludah. Kata Changhun membuat dadanya bergetar aneh, seolah ada memori yang bukan miliknya terbangun di dalam darahnya. Apakah ini akar kekuatanku? Pikirnya, sementara tanah di bawah kakinya berguncang pelan seperti merespons. Dari kejauhan, seseorang memerhatikan dari balik pohon. Shao Qingli, anggota keluarga Shao yang licik. Ia melihat garis merah yang tadi muncul di tubuh Yi Qian. Alisnya terangkat tinggi, menarik anak cacat itu. Ternyata monster tidur. Ia segera menghilang, bersiap membawa informasi itu kepada ayahnya. Saat matahari tenggelam, latihan pertama dimulai. Yi Qian duduk di atas batu, menutup mata, mengikuti instruksi Linggu. Tarik utas takdirmu sendiri, putar balik, lalu hancurkan. Terasa sakitnya seperti menusuk sumsum tulang, membuatnya sulit bernapas. Namun dalam rasa sakit itu, muncul pemandangan asing, tempat gelap penuh sosok bermahkota cahaya merah, memanggilnya dengan bahasa purba. Ketika ia membuka mata, udara di sekelilingnya melengkung. Akar-akar pohon terangkat, air danau berputar membentuk spiral. Sementara bayangan Yi Qian memanjang seperti bukan bentuk manusia, Linggu terhenyak, cepat sekali. Tubuh itu mengenali tekniknya sendiri. Di langit malam, bintang-bintang bergeser pelan. Untaian takdir yang tak terlihat bergetar, seolah keberadaan seorang anak muda baru saja mengubah jalur besar dunia, dan di dasar bumi, sesuatu yang telah tidur selama ribuan tahun, bergerak untuk pertama kalinya. Kabut pagi menggantung rendah saat Yi Qian membuka mata. Setelah semalaman berlatih, udara di sekitar tubuhnya masih berdenyut dengan sisa energi merah gelap yang tidak mau benar-benar padam. Ketika ia bangun dan menapakkan kaki di tanah, langkahnya terasa lebih berat. Seolah bumi mengenali keberadaannya sebagai ancaman kecil yang baru terbangun. Dari sisi danau Rol, Linggu memperhatikan tanpa berkedip. Tubuhmu menyatu terlalu cepat dengan teknik Changhun, gumamnya. Biasanya butuh 3 bulan hanya untuk membuat tubuh tidak meledak saat memakainya. Nada suaranya campuran khawatir dan kagum. Jangan terlalu percaya diri. Kekuatan yang tumbuh terlalu cepat biasanya punya harga. Yi Qian meraba dadanya yang kini terasa seperti memiliki 2 detak jantung. Satu miliknya, satu lagi milik sesuatu yang jauh lebih tua. Kalau aku tidak mengendalikan ini, katanya pelan, apa yang akan terjadi? Linggu menghela napas panjang. Takdir orang-orang di sekitarmu akan kacau. Kau bisa menarik utas hidup orang lain secara tidak sengaja, dan yang paling buruk, langit akan mencoba menghapusmu. Di Akademi Iron Bell, Ruoyin berjalan tergesa memasuki ruang pelatihan khusus. Di sana berkumpul para murid berbakat, termasuk rival abadi semua akademi, Mo Xuing dari klanmu. Gadis berambut perak itu melirik Ruoyin dengan senyum menggoda. Kau terlihat tegang. Apa kabar bocah cacat yang kau bela itu? Ruoyin mengernyit. Mo Xuing, jangan ikut campur. Senyum Mo Xuing melebar. Aku ikut campur ketika sesuatu berbau bencana, dan bocah itu, baunya sangat kuat. Sementara itu, Xiao Chengyi telah tiba di aula utama klan Shao. Ia berlutut di depan ayahnya, Xiao Hui, seorang pria bermata tajam bagai elang. Ayah, aku melihat garis darah merah gelap muncul di tubuh Yi Qian. Itu bukan kekuatan biasa. Xiao Hui mengetuk meja batu. Jika Yi Qian itu benar-benar keturunan klan terlarang, ia bisa menjadi senjata atau ancaman yang harus dilenyapkan sebelum ia tumbuh di wilayah pegunungan timur. Petir menggelegar meski langit cerah. Sebuah patung raksasa berbentuk manusia berjubah yang oleh penduduk desa hanya disebut penjaga langit retak halus di bagian bahunya. Para tetua desa berlarian, panik. Patung itu sudah ribuan tahun tidak pernah berubah ini. Pertanda buruk, ujar salah satu tetua. Pertanda penyimpang takdir telah bangkit kembali bersama Yi Qian. Linggu memberi instruksi berikutnya. Hari ini kau belajar mengikat takdirmu sendiri agar tidak bocor dan memengaruhi yang lain. Ia menggambar simbol rumit di udara, membentuk lingkaran merah muda tipis. Masuk ke dalam ini. Lingkaran ini akan memaksa jiwamu untuk memperlihatkan bentuk aslinya. Tanpa ragu, Yi Qian melangkah masuk. Seketika dunia di sekelilingnya berubah. Ia berada di ruang gelap tanpa lantai, tanpa langit. Hanya ada garis cahaya menghubungkan berbagai titik seperti jaring takdir. Dan di tengahnya,
berdiri sosok kabur yang terlihat seperti dirinya. Tetapi lebih tinggi, lebih dingin, dengan mata merah membara, sosok itu menatap Yi Qian tanpa emosi. "Kau lambat," katanya dengan suara yang terdengar seperti gema dari ribuan orang. "Tubuh ini seharusnya bangkit lebih cepat." Yi Qian merasa jantungnya mencelos. "Siapa kau?" tanya Yi Qian. Sosok itu mengangkat tangan dan seluruh jaring takdir bergetar. "Aku adalah yang seharusnya kau jadi. Bila langit tidak mengutuk garis keturunan kita," cahaya merah menyala semakin terang. "Aku adalah takdirmu yang terhapus di luar lingkaran." Linggu merasa tanah bergetar. Apa? Ini tidak pernah terjadi. Ia mencoba masuk ke dalam lingkaran, tetapi dorongannya terpental. Takdir bocah itu menarik bentuk lamanya sendiri. Sesuatu yang seharusnya sudah musnah. Yi Qian menegak. Sosok kabur itu mendekat, lalu menepuk dadanya. Seketika Yi Qian melihat kilasan masa lalu. Dunia terbakar. Para dewa roboh bertumpuk seperti boneka patah. Dan seseorang dengan mata merah memutar ulang takdir berulang kali untuk menghapus para penguasa langit. "Itu aku," bisik Yi Qian ketakutan. "Bukan kau," jawab sosok itu, "tapi darahmu." Mengingatnya, dalam sekejap, sosok kabur itu meraih pergelangan tangan Yi Qian dan menekannya ke jaring takdir. Benang-benang takdir mulai menempel pada kulit Yi Qian dan menyerap masuk. Rasa sakit yang menghancurkan menghantam kepalanya seperti ratusan belati dingin. "Ambil ini," kata sosok kabur itu, "karena mulai hari ini bukan dunia yang menentukan nasibmu, tapi kau." Ketika Yi Qian akhirnya tersungkur keluar dari lingkaran, Linggu berlari menyambutnya. Mata Yi Qian kini memantulkan bercak merah tipis, dan jaring takdir yang tak terlihat berputar pelan di sekeliling tubuhnya. "Apa yang kau lihat di sana?" tanya Linggu. Gemetar, Yi Qian mengangkat wajahnya yang pucat. "Aku melihat diriku yang seharusnya musnah oleh langit di kejauhan." Awan tiba-tiba berputar dan cahaya emas ilahi menembus langit, pertanda bahwa para penjaga dunia menyadari sesuatu yang tidak semestinya telah bangkit, dan mereka tidak tampak senang. Langit masih bergemuruh meski tidak ada awan badai. Cahaya emas yang menembus awan perlahan surut, namun semua makhluk yang sensitif pada perubahan takdir merasakan hal yang sama, sesuatu yang seharusnya terkunci untuk selamanya. Baru saja bangkit kembali, Yi Qian duduk di atas batu besar sambil menggenggam kepalanya. Rasa sakit dari jaring takdir yang meresap ke dalam tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Rasanya seperti ada tali-tali halus yang mengikat jantung, paru-paru, dan sumsum tulangnya, memaksanya berdetak mengikuti ritme yang asing. Namun di balik rasa sakit itu, ada kehangatan lembut seperti tangan tak terlihat yang menuntunnya. Linggu berdiri di hadapannya dengan wajah kusut. "Apapun yang kau lakukan di dalam lingkaran itu," katanya tegas, "kau sudah memaksa dunia ini untuk mengakui eksistensimu. Itu tidak baik. Para penjaga langit bisa saja menargetkanmu." Yi Qian mengangkat wajahnya. Matanya kini sedikit memantulkan garis merah. "Jika aku tidak mengakui diriku sendiri," jawabnya pelan, "apa gunanya aku hidup?" Kalimat itu sederhana, namun Linggu bisa melihat ketegasan yang sebelumnya belum pernah ada dalam diri bocah itu. Sementara itu, di Akademi Iranbel, ruangan latihan tingkat tinggi meledak oleh tekanan energen. Mo Suin menghentikan latihannya ketika merasakan guncangan takdir itu. Tubuhnya bergetar tipis, pupil matanya menyempit. "Itu bukan aura manusia biasa," gumamnya. "Itu aura seseorang yang menolak jalur langit." Ia tersenyum kecil, menarik. Ruohin yang berada di perpustakaan merasakan hal serupa. Gulungan kuno di tangannya tiba-tiba berdebu, seolah usia ribuan tahun kembali muncul sesaat. "Yi Qian," bisiknya, "apa sebenarnya dirimu?" Di aula utama klan Xiao Hui menerima kunjungan seorang tetua misterius berjubah perunggu, salah satu dari 3 tetua penjaga silsilah gerakan takdir yang terjadi barusan. Kata tetua itu dengan suara berat, "Adalah tanda bahwa garis keturunan Changhun belum padam. Jika itu benar," tatapannya menggelap, "maka dunia ini akan memasuki siklus bencana baru." "Apakah anak itu berbahaya?" tanya Xiao Hui. Tetua berjubah perunggu menatap kosong ke kejauhan. "Jika ia memutus takdir orang lain, ia akan menjadi monster. Tapi jika ia mengendalikan takdirnya sendiri, ia bisa menjadi dewa yang bahkan langit tidak mampu sentuh." Kembali bersama Yi Qian, latihan hari itu belum berakhir. Linggu mengajaknya memasuki lembah tersembunyi di balik air terjun, tempat sebuah ruangan batu kuno berada. Simbol-simbol Changhun terpahat rapi di dindingnya, namun sebagian besar telah retak dan hilang.
Disinilah leluhurmu pertama kali menciptakan teknik pembalik takdir, kata Linggu. Tapi sebelum kau belajar teknik tingkat berikutnya, ada satu hal yang harus kau lakukan. Yi Qian mengangkat alis. Apa itu? Linggu meletakkan telapak tangannya pada dada Yi Qian dan mendorong sedikit. Kau harus mengunci takdirmu agar tidak menarik makhluk-makhluk lain. Jika tidak, dalam beberapa hari, kau bisa meninggal karena ditarik oleh jalur langit. Tepat saat Yi Qian bersiap mulai, suara tawa dingin bergema dari balik pintu masuk lembah. Tidak kusangka kalian benar-benar menyembunyikannya di sini. Xiao Qingli muncul dengan 5 orang murid berbakat dari keluarga Xiao. Aura mereka tajam seperti bilah pedang. Perintah ayahku jelas, katanya seraya melemparkan token keluarga. Jika anak ini adalah calon monster, hilangkan sebelum tumbuh. Linggu mengayunkan tongkat kayunya mundur. Anak ini bukan urusan kalian. Xiao Qingli tersenyum miring. Sayangnya, urusan kami adalah memastikan dunia ini aman. Dalam sekejap, salah satu murid Xiao mengeluarkan teknik petir tingkat menengah dan melemparkannya ke arah Linggu. Lelaki tua itu menahan dengan satu tangan, namun tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Teknik kalian bukan teknik keluarga Xiao biasa, desis Linggu. Ini teknik yang berasal dari penjara takdir. Yi Qian berdiri, matanya berubah merah gelap sepenuhnya. Selama satu denyut jantung, jaring takdir yang tak terlihat berputar cepat di sekelilingnya. Udara menjadi berat dan bergerak ke arah Yi Qian seperti ia adalah titik pusat baru dunia ini. Jika kalian menyentuh guru, katanya pelan, takdir kalian akan kuputar ulang. Xiao Qingli menertawakan ancaman itu, tapi tawanya terputus ketika tanah di bawah kakinya melengkung. Seperti realitas menolak keberadaannya sesaat, semua murid Xiao memandang dengan panik. Linggu tertegun, tidak. Ini terlalu cepat, gumannya. Yi Qian melangkah maju. Kalian ingin menilai apakah aku monster? Ucapnya, suaranya tenang, namun menggema. Baik, kuizinkan kalian melihat satu bayangan dari apa yang ingin langit kubur dalam tubuhku. Saat ia mengangkat tangannya, dunia di sekitar mereka bergeser ringan, seolah garis-garis takdir mulai berubah arah. Dan para murid Xiao menyadari, mereka baru saja menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Tanah di bawah kaki para murid Xiao melengkung. Retakan kecil muncul seperti jaring laba-laba yang tumbuh dari pusat tubuh Yi Qian. Udara menjadi pekat, seolah waktu melambat tepat di sekitar mereka. Para murid mulai kehilangan keseimbangan. Wajah mereka berubah pucat ketika merasakan sesuatu yang lebih buruk dari kekuatan fisik mereka, merasa takdir mereka disentuh. Xiao Qingli menggertakkan gigi, jangan panik. Itu hanya trik ilusi kekuatan darah, teriaknya. Meski suaranya sendiri bergetar, ia mencoba melepaskan teknik pedang Heaven Splitter Slash. Namun bila energi itu berubah arah sebelum mencapai Yi Qian, melengkung ke samping seperti enggan menyentuhnya. Yi Qian menatap pedang energi itu tanpa emosi. Takdir benda ini tidak mengizinkan ia melukaiku, ucapnya pelan. Aku hanya menunjukkan yang paling dasar. Linggu menahan napas dasar. Itu saja sudah bisa membuat garis takdir memutar ulang lintasannya. Salah satu murid Xiao, pria besar bernama Xiao Rong, tak tahan lagi. Ia menerjang dengan tinju penuh aura logam. Namun sesaat sebelum pukulannya mendarat, tubuhnya membeku, matanya meleban. Apa ini? Tubuhku tidak mau bergerak. Yi Qian mengangkat tangan sedikit. Jaring takdir yang tak terlihat muncul tipis seperti benang cahaya gelap di sekitar Xiao Rong, melilit pergelangan tangan, bahu, dan punggungnya. Karena takdirmu, kata Yi Qian, memilih untuk tidak menyakitiku. Dalam sekejap, Xiao Rong terpental mundur seperti boneka yang tali-tali kontrolnya terputus. Tubuhnya jatuh berguling. Wajahnya ketakutan. Xiao Qingli akhirnya terlihat benar-benar panik. Tidak mungkin. Kekuatannya bahkan belum memasuki tahap inti emas. Bagaimana mungkin dia? Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, angin dingin melesat dari belakang. Linggu tiba-tiba muncul di depan Yi Qian, melindunginya. Cukup, ucapnya dengan suara rendah, namun tajam. Jika kau memaksa kekuatan itu keluar lagi, dunia kecil ini akan runtuh dan kau tidak akan bisa mengendalikannya. Yi Qian mengerjap, ia merasakan jaring takdirnya mengencang tanpa perintahnya. Dengan napas berat, ia menurunkan tangannya, dan jaring itu mulai menghilang perlahan. Meski beberapa utas masih melayang tak stabil di sekitar tubuhnya, para murid Xiao langsung jatuh terduduk, wajah pucat dan keringat dingin mengalir. Mereka merasa seperti baru saja kembali dari jurang kematian.
Xiao Chengli bangkit dengan gemetar, menatap Yi Qian sambil mundur. Aku akan melaporkan ini. Ayahku tidak akan diam. Dunia tidak akan membiarkanmu hidup. Yi Qian tidak menjawab, hanya menatap dengan mata merah gelap yang perlahan kembali jernih. Xiao Chengli dan para murid lainnya bergegas kabur dari lembah, tidak berani menoleh lagi. Setelah mereka pergi, Yi Qian terjatuh berlutut, napasnya memburu, wajahnya pucat guru. Aku tidak berniat menyakiti mereka, tapi semua itu terjadi begitu saja. Linggu menatapnya dengan campuran cemas dan prihatin. Itu karena takdirmu belum terkunci, kau bahkan belum belajar mengarahkan arah jaring itu. Jika kau membiarkannya liar, ia menatap dinding lembah yang mulai retak. Kau bisa merusak fondasi dunia. Yi Qian menunduk, meramas tanah keras di bawahnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Linggu mengangkat tongkatnya dan mengetuk tanah hingga ruangan batu terbuka ke bagian yang lebih dalam. Cahaya merah keemasan keluar dari celah itu. Kau harus melalui ujian inti Chan Hun, tuturnya. Hanya mereka yang berhasil mengunci inti takdirnya sendiri yang bisa menyentuh teknik lanjutan. Yi Qian berdiri dengan susah payah. Ujian itu berbahaya? Linggu tersenyum giting. Tidak ada ujian Chan Hun yang tidak berbahaya, tapi kau tidak punya pilihan. Mereka masuk ke dalam ruang terdalam lembah. Di tengah ruangan terdapat pilar batu raksasa dengan simbol kuno yang berputar pelan seperti roda takdir. Puncaknya berdenyut merah samar seolah memanggil darah Yi Qian. Namun sebelum Yi Qian melangkah mendekat, seluruh ruangan berguncang keras. Batu-batu jatuh, udara menjadi dingin. Linggu membelalakan mata, tidak mungkin. Bahkan mereka sudah merespons secepat ini. Yi Qian terdiam, guru siapa? Suara berat bergema dari luar lembah, diikuti langkah kaki ribuan yang terasa seperti guntur. Pasukan penjaga langit, Linggu menjawab dengan wajah pucat. Mereka datang untuk mengambilmu. Di luar, barisan siluet bersenjata tombak, cahaya berdiri membentuk formasi, mata mereka bersinar emas. Bukan mata manusia, dan pemimpin mereka melangkah maju, menyuarakan perintah yang membuat gunung bergetar. Serahkan penyimpang takdir itu, demi keseimbangan dunia, dia harus dihapus. Langit di atas lembah berubah keperakan, seolah seluruh warna dunia tersedot keluar. Cahaya emas dari pasukan penjaga langit menyinari pepohonan, membuat bayangan panjang seperti tombak-tombak gelap yang mengarah tepat ke Yi Qian. Setiap langkah tentara itu menggema seperti dentang bel besi raksasa yang mematahkan keberanian. Linggu berdiri di depan Yi Qian. Tongkat kayunya memanjang oleh energi kuno yang bahkan ia sendiri sudah jarang gunakan. Jangan takut, katanya tanpa menoleh. Tapi juga, jangan harap kita bisa menang. Yi Qian mengangguk pelan. Ia tidak merasa takut, hanya marah, bukan kemarahan yang membabi buta, tetapi kemarahan yang lahir dari hidup yang terus-menerus diputuskan orang lain. Mereka ingin menentukan hidupku, gumamnya, seperti semua orang sejak aku lahir. Pemimpin pasukan penjaga langit, seorang pria bersirah putih emas dengan wajah tanpa ekspresi, menurunkan tombak suci yang ia pegang. Tombak itu bersinar seperti matahari kecil yang hendak menyala. Linggu, ujarnya datar, kau melindungi sesuatu yang seharusnya tidak ada, menyerah, dan kami akan memohonkan keringanan bagimu. Linggu tertawa sinis, minta maaf pada langit. Aku lebih baik mati di setrum petir 3 hari 3 malam. Pemimpin itu mengabaikan sindiran itu dan menatap Yi Qian. Penyimpang takdir, kau adalah ancaman bagi jalur dunia. Takdirmu tidak boleh ada. Yi Qian mengangkat wajahnya. Jika takdirku tidak boleh ada, katanya lirih, mengapa aku lahir? Pasukan itu terdiam sesaat. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa, itu adalah pertanyaan yang mengguncang fondasi mereka. Namun tugas adalah tugas. 100 tombak suci terangkat serentak. Linggu berteriak, bersiap. Tapi sebelum tombak-tombak itu melesat, suara gemuruh muncul dari dalam lembah. Dari pilar takdir raksasa di belakang Yi Qian, getaran halus dari pilar itu berubah menjadi gelombang energi kuat yang meratakan dinding lembah. Simbol-simbol kuno menyala merah, menyilaukan. Yi Qian memegang dadanya itu. Memanggilku. Linggu menahan bahu Yi Qian. Jangan dekat-dekat. Itu inti kekuatan Chan Hun. Jika kau menyatu dengan itu saat takdirmu masih liar, kau bisa mati, atau dunia ini yang mati. Terlambat, energi dari pasukan dan energi dari pilar bertabrakan dalam udara. Bentuknya seperti dua laut berwarna emas dan merah gelap yang saling menghancurkan. Angin kencang melesat, mengacaukan pepohonan, membuat kabut pecah menjadi hujan embun. Pemimpin penjaga langit berteriak,
siapkan formasi penyegel. Para prajurit membentuk lingkaran besar dan tombak-tombak mereka menancap ke tanah. Cahaya emas melingkar, membentuk segel langit kuno yang melayang di udara. Linggu memaki keras, itu segel Raja Langit. Kalau selesai terbentuk, mereka bisa menghapus garis keturunan Changhun lagi. Yi Qian menatap pilar itu. Dalam gema merahnya, ia melihat sekilas siluet dirinya sendiri yang lebih tua tidak kabur seperti sebelumnya, tetapi jelas, seperti memanggilnya. Datang, suara itu bergema dalam pikirannya. Jika kau ingin hidupmu milikmu sendiri. Datang. Tiba-tiba beberapa prajurit penjaga langit melemparkan rantai cahaya emas ke arah Yi Qian. Linggu melompat ke depan, mengayunkan tongkatnya, memecahkan 2 rantai. Namun rantai ketiga mengenai tubuhnya dan mendorongnya ke tembok. Darah mengalir dari mulutnya, guru. Yi Qian hendak berlari menghampiri, tapi rantai lain melesat ke arah kakinya. Lalu sesuatu yang aneh terjadi, rantai itu berhenti di udara bukan karena ditahan, tapi karena berubah arah. Ia melengkung tajam lalu justru kembali ke pemiliknya dan membelit tubuh prajurit yang melemparnya. Seluruh pasukan terperangan. Komandan mereka bergumam, takdir. Berubah lagi. Jaring takdir hitam merah muncul pelan di sekitar tubuh Yi Qian. Berputar seperti bintang-bintang kecil, efeknya semakin kuat. Rumput menekun, batu bergetar, udara melengkung. Linggu berteriak, Yi Qian, jangan pakai itu. Kau belum siap. Yi Qian sendiri tampak bingung, aku tidak menggunakannya. Ini bergerak sendiri. Energi dari pilar dan energi dari tubuhnya mulai saling menarik. Sebuah petir merah gelap jatuh dari langit, bukan petir biasa, tetapi petir yang tidak mengikuti garis turun. Ia melengkung seperti benang ditarik, lalu menghantam tepat ke tubuh Yi Qian. Tubuh Yi Qian terlempar ke udara, lalu jatuh tepat di depan pilar raksasa. Pilar itu merespon, seperti benda hidup. Simbol-simbolnya berputar semakin cepat. Lalu sebuah pintu merah kehitaman terbentuk di hadapannya. Tidak. Bisik Linggu dengan suara putus asa, itu bukan pintu ujian. Itu pintu takdir terdalam. Pasukan penjaga langit tampak terguncang. Jika ia masuk ke sana, kita tidak bisa menghapusnya lagi. Yi Qian bangkit perlahan, dengan mata merah, sepenuhnya bukan dari amarah, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam, lebih kuno. Ia menatap Pilan, atau lebih tepatnya sesuatu yang berada di baliknya, dan dunia seakan menahan napas ketika ia melangkah mendekat, selangkah demi selangkah. Di sebelum ia menyentuh pintu itu, ia berbalik menatap Linggu. Guru, apapun yang terjadi, terima kasih sudah mengajariku memilih takdirku. Linggu menggapai, jangan masuk. Prajurit penjaga langit berteriak, hentikan dia. Tapi semua itu terlambat. Yi Qian menyentuh pintu, dalam sekejap, pintu terbuka memancarkan cahaya merah gelap yang menelan seluruh lembar, menelan pasukan, menelan dunia kecil di sekitarnya, dan Yi Qian menghilang dari dunia. Menuju tempat yang bahkan langit pun tidak berani melihat. Malam turun dengan langit merah gelap, seolah menyadari bahwa sesuatu yang berbahaya telah bangkit kembali. Di kedalaman reruntuhan lembah, Xian Li berdiri di atas bongkahan batu kuno. Tubuhnya dikelilingi aliran benang takdir liar yang semakin sulit dikendalikan. Ia menggenggam kepalanya, menahan tekanan mematikan dari fragmen takdir penghimpun kekosongan yang baru saja beresonansi dengannya. Cahaya perak muncul dari udara tipis. Sui Mian berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat namun matanya tajam. Fragmen itu, kau membangunkannya sepenuhnya. Xian Li, kau tidak seharusnya melakukannya. Tanpa persiapan, Xian Li membuka mata. Garis retakan seperti tinta hitam terlihat muncul di sepanjang lengan kanannya, menjalar hingga bahu. Aku tidak punya pilihan. Setelah kejadian di Danau Yaojing, bayangan itu mulai bergerak. Jika aku terlambat sedikit saja, semua akan berakhir. Mian menarik napas gemetar. Bayangan itu. Kau yakin itu benar-benar dirimu? Sebelum Xian Li menjawab, suara gemeretak menggema di antara dinding lembah. Batu-batu runtuh. Kabut ungu naik. Sebuah sosok muncul di balik retakan ruang seperti kaca yang pecah. Xian Li menegan. Dia datang dari celah retakan. Keluar sosok yang sama persis dengan dirinya, namun matanya berwarna kehitaman seperti lubang tanpa dasar. Bayangan takdir, entitas yang lahir dari takdir Xian Li yang seharusnya terbunuh saat lahir takdir yang seluruh dunia coba paksa terwujud. Bayangan itu tersenyum tipis, dingin. Aku bagian dari dirimu yang kau tolak. Kau selamat waktu itu. Tapi takdir tidak melupakan apapun. Kau menunda kematianmu, dan sekarang aku di sini untuk menagih.
Sui Mian mundur beberapa langkah, merasakan tekanan hebat aura ini. Bahkan lebih kuat dari Shen Li sendiri, benang-benang takdir hitam meledak keluar dari tubuh sang bayangan, membentuk garis-garis seperti pecahan dunia. Dalam sekejap, ia sudah berdiri tepat di depan Shen Li, 1 sentimeter dari wajahnya. Aku akan mengambil tubuh ini, kembali. Shen Li menggerakkan jari, menghubungkan benang takdir putih yang tersisa, membentuk formasi. Kalau begitu, aku akan memutusmu untuk selamanya. Tubuh keduanya bertabrakan, membuat lembah bergetar seperti dipukul raksasa. Cahaya hitam dan putih saling berbenturan, menciptakan retakan besar yang melebar ke seluruh lembah. Bayangan takdir tertawa, suaranya bergema aneh. Kau pikir kau cukup kuat? Kau tidak bisa memutus sesuatu yang merupakan bagian inti dari kelahiranmu. Shen Li merasakan tekanan tak tertahan mendorongnya ke belakang, retakan hitam menjalar dari ujung jari sampai ke dadang. Ia batuk darah, tapi matanya tetap tajam. Kalau aku tidak bisa memutus, maka aku akan menulis ulang. Untuk pertama kalinya, bayangan takdir berhenti bergerak. Apa yang kau katakan? Shen Li menutup mata. Fragmen takdir penghimpun kekosongan berputar cepat, memancarkan cahaya perak. Semua benang takdir di sekitar mereka ditarik, mengikat tubuh Shen Li seperti kepompong bersinar. Sui Mian terbelalak. Shen Li, jangan, kau belum menguasai teknik itu. Itu bukan memutus takdir. Itu menulis ulang diri sendiri. Lembah hening, angin mati. Shen Li membuka mata, kini memancarkan cahaya perak pekat. Jika dunia mengatur takdir lahirku sebagai kematian, maka aku akan menulis ulang takdir dunia. Bayangan takdir menegang. Untuk pertama kalinya, aura hitamnya mulai retak. Kau berani melawan prinsip dasar surga. Shen Li mengangkat tangan. Setitik cahaya perak menari di ujung jarinya. Ini tubuhku, ini hidupku. Kau bukan apa-apa selain sisa dari masa lalu yang tak mau mati. Sebelum ia sempat menyerang, dunia di sekitar tiba-tiba menghitam. Waktu membeku, bayangan takdir tersentak. Sui Mian bahkan tidak bisa bergerak. Dari atas langit lembah yang pecah, muncul siluet seorang pria tua berjubah hitam keperakan, membawa tongkat kristal, rambutnya panjang kusut seperti pernah bersentuhan dengan badai waktu berulang kali. Pria itu menatap Shen Li dengan mata yang memantulkan ribuan garis takdir. Cukup, katanya dengan suara yang mengguncang jiwa. Kau sudah melangkah terlalu jauh, Shen Li. Menulis ulang takdir adalah dosa besar dalam hukum langit. Shen Li mengerutkan dahi. Siapa kau? Pria itu mengangkat tongkatnya. Semua cahaya perak di tubuh Shen Li padam seketika, seolah tidak pernah muncul. Aku adalah Mo Xuanzi, pengamat takdir keabadian, orang yang seharusnya memastikan kau mati saat lahir. Bayangan takdir merunduk, seolah tunduk pada keberadaannya. Shen Li memandang mereka berdua, rahangnya mengeras. Kalau aku menolak mati, apa yang akan kau lakukan? Mo Xuanzi menatapnya tanpa emosi. Aku akan menghapusmu dari seluruh jalur takdir dunia. Udara di dalam lembah membeku ketika Mo Xuanzi mengulurkan tongkat kristalnya. Garis-garis takdir yang sebelumnya kacau kini mengalir teratur, seperti ditarik oleh pusat gravitasi yang asing bagi dunia ini. Shen Li merasakan seluruh tubuhnya terkunci, seolah alam semesta tidak mengizinkannya bergerak. Bayangan takdir berdiri di belakang Mo Xuanzi, menunduk patuh. Tuan pengamat, izinkan saya mengambil kembali posisi saya sebagai takdir asli. Shen Li. Mo Xuanzi tidak langsung menjawab. Ia menatap Shen Li seolah sedang membaca lapisan-lapisan masa depan yang bahkan belum tercipta. Kau seharusnya mati saat lahir. Itulah benang takdir paling awal yang ditulis dunia untukmu. Namun seseorang memutusnya dan menyembunyikanmu dari pengawasan langit. Sui Mian yang tak mampu bergerak, akhirnya bisa mengeluarkan suara lirih. Siapa? Siapa yang menyembunyikannya? Mo Xuanzi menatapnya sekilas. Bukan urusanmu. Ada tangan kuno lebih tua dari seluruh sekte di benua ini yang melindunginya. Tapi sekarang perlindungan itu mulai runtuh. Shen Li menggertakkan gigi, memaksa benang takdir di tubuhnya menolak penguncian. Kalau kau pengamat takdir, kenapa kau terlambat selama 16 tahun? Kalau aku benar-benar ancaman, kenapa baru sekarang kau muncul? Mo Xuanzi tersenyum tipis, dingin, karena di seluruh dunia ini, hanya ada satu jenis manusia yang benar-benar mampu menggangguku. Ia mengetuk tangan dengan tongkatnya. Cahaya hitam membelah tanah, mengukir simbol berbentuk mata purba. Seorang pengendali takdir liar, dan kau adalah yang terakhir. Shen Li terdiam sejenak sebelum menjawab. Lalu apa rencanamu?
Menghapusku. Mo Xuanzi mengangguk ringan, seolah berbicara tentang sesuatu yang sepele. Kematianmu akan menstabilkan kembali garis takdir Benua. Bayangan takdir akan menggantikanmu sebagai individu yang seharusnya hidup. Bayangan takdir menyeringai, wajahnya mirip Shenli namun lebih gelap dan tajam. Dunia hanya butuh satu dari kita, dan aku adalah versi yang benar. Sue Mian ingin berteriak, namun suara tak dapat keluar. Ia hanya bisa memandang Shenli dengan mata berkaca-kaca, tubuhnya gemetar tak berdaya. Mo Xuanzi mengangkat tongkatnya lebih tinggi. Shenli, kau diberi kesempatan, serahkan tubuhmu. Terima kembali takdirmu, dan dunia akan kembali seperti semula. Shenli terdiam. Lalu ia tersenyum tipis, sayangnya. Aku tidak pernah berniat hidup seperti semula. Pada saat itu, benang-benang takdir di sekitar tubuhnya berubah liar, seolah menjadi badai putih keperakan. Mo Xuanzi terkejut, untuk pertama kalinya, mustahil. Kau tidak seharusnya bisa bergerak dalam lingkaranku. Shenli menghela napas panjang, karena aku tidak bergerak di dalam takdirmu. Bayangan takdir melompat maju, mencoba menusuk dada Shenli dengan jarinya yang berubah seperti bilah hitam. Kau. Namun Shenli lenyap dari tempatnya seperti pasir tertiup angin, muncul kembali di belakang bayangan takdir. Tubuhnya tidak bergerak secara fisik seolah ia berpindah tempat lewat garis nasib yang melompat-lompat. Mo Xuanzi mengerutkan dahi. Teknik apa ini? Shenli menatapnya. Ini bukan teknik, ini jalan yang bahkan takdir tidak sempat kata. Ia menggenggam udara. Benang putih membentuk lingkaran kecil di telapak tangannya seperti cincin kehidupan, jalan kosong yang belum ditulis. Bayangan takdir melompat mundur. Merasa untuk pertama kalinya dirinya yang lahir dari takdir menjadi takut itu. Itu bukan kekuatan milik manusia. Shenli menatapnya tanpa ragu. Tentu saja bukan. Mo Xuanzi mengangkat tongkatnya untuk menyegel ruang, tetapi tepat pada saat tongkat itu mengeluarkan sinar hitam, ada sesuatu yang berubah di udara. Lembah bergetar, langit terbelah. Dari retakan langit turun cahaya merah keemasan seperti meteorit terbalik. Bukan api, bukan energi, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih murni daripada takdir. Mo Xuanzi membelalakkan mata. Tidak mungkin. Cahaya ini. Bayangan takdir mundur ketakutan ini. Bukan kekuatan dunia ini. Shenli memandang cahaya itu tanpa berkedip. Dalam kedalaman sinar merah keemasan itu, terdengar suara gemuruh kuno, berbicara bukan lewat kata-kata, tetapi melalui getaran jiwa. Pewaris. Kau akhirnya memanggilku. Sue Mian jatuh berlutut, karena tekanan yang tidak berasal dari dunia fana. Mo Xuanzi menggertakkan gigi. Panik untuk pertama kalinya. Kau bukan hanya pengendali takdir liar. Kau juga. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, cahaya merah keemasan itu menghantam tanah di depan Shenli dan membentuk sebuah sosok samar, berdiri tegap, berjubah robek angin, dengan wajah diselimuti kabut. Sosok itu memandang Shenli seperti menatap anaknya sendiri. Pewaris Kaisar Kekosongan ke-12. Waktumu untuk bersembunyi sudah selesai. Mo Xuanzi terdiam membeku. Bayangan takdir jatuh berlutut, sedangkan Shenli menatap sosok itu, merasakan seluruh masa depannya berubah bentuk. Cahaya merah keemasan perlahan meredup, mengungkapkan lebih jelas sosok berjubah sobek itu. Meskipun wujudnya seperti bayangan, tekanan keberadaannya begitu nyata hingga tanah di sekelilingnya pecah seperti tanah liat kering. Setiap langkah yang dia ambil memancarkan riak yang mengguncang garis takdir di seluruh lembah. Shenli menatap sosok itu dengan campuran ketakutan dan keheranan. Kau. Siapa sebenarnya? Sosok itu menunduk sedikit, seolah sedang menilai pewarisnya. Aku adalah Xuan Yangjue, Kaisar Kekosongan ke-12, yang seharusnya mati bersama seluruh garis keturunanku puluhan ribu tahun yang lalu. Mo Xuanzi mengerutkan dahi. Wajahnya dipenuhi ketegangan. Tidak mungkin. Garis kekaisaran kekosongan telah dimusnahkan oleh hukum surga sendiri. Tidak ada yang seharusnya tersisa. Xuan Yangjue menatap Mo Xuanzi dengan dingin. Benar, hukum surga menulis ulang sejarah untuk menghapus kami. Tapi tidak semua bisa dihapus. Beberapa benih selalu melarikan diri dari catatan. Bayangan takdir gemetar. Jadi Shenli, dia adalah keturunanmu. Xuan Yangjue tersenyum samar. Lebih dari itu, ia bukan hanya keturunan, ia adalah tubuh pembawa garis kekosongan terakhir, yang bahkan surga tidak bisa prediksi sepenuhnya. Shenli merasakan jantungnya berdetak tak teratur. Kenapa aku? Kenapa aku yang dipilih? Xuan Yangjue mendekat, dan ketika ia mengangkat tangan, cahaya merah keemasan menyapu tubuh Shenli.
Retakan hitam di kulitnya akibat pertarungan sebelumnya perlahan menutup, seakan waktu sendiri terserap masuk ke dalam cahaya itu. Aku tidak memilihmu, Shenli. Kau terlahir dengan kehampaan yang bahkan surga tidak bisa isi. Itulah sebabnya dunia memberimu takdir kematian saat lahir. Dunia tidak tahu apa yang harus dilakukan denganmu. Mo Xuanzi menancapkan tongkatnya ke tanah dengan paksa. Suanyang Jue, kau tidak memiliki otoritas lagi untuk muncul di dunia manusia. Kau seharusnya menghilang bersama kekaisaranmu. Suanyang Jue menoleh perlahan. Aku tidak berniat melawan surga. Aku datang hanya untuk memberikan satu pesan dan satu peringatan. Cahaya merah keemasan menguat. Shenli, mulai saat ini, keberadaanmu akan memecah 3 jalur takdir utama Benoa. Setiap jalan akan membawa kehancuran atau kebangkitan, tergantung pilihanmu. Shenli mengerutkan dahi. Jalur apa saja itu? Suanyang Jue mengangkat tangannya, menggambar 3 simbol bercahaya di udara. Simbol pertama, lingkaran emas retak, jalur penulis takdir. Kau akan memegang kekuatan untuk menulis ulang nasib dunia, tapi surga akan mengincarmu setiap saat. Simbol kedua, bentuk sabit gelap dengan kilau merah, jalur pemusnah takdir. Kau akan menghancurkan setiap garis takdir yang terhubung padamu, termasuk mereka yang kau sayangi. Simbol ketiga, pusaran kehampaan nyaris transparan, jalur waris kekosongan. Kau akan bangkit sebagai entitas yang tidak tunduk pada takdir maupun surga. Tapi itu akan membuatmu melampaui dunia manusia. Ketiganya berputar mengelilingi Shenli, menimbulkan suara berdesis seperti desahan ribuan roh takdir yang semuanya memanggilnya. Shenli merasa dadanya berat. Jika aku memilih satu, apa yang terjadi pada 2 jalur lainnya? Suanyang Jue menatapnya dengan serius. Mereka tidak hilang. Mereka akan berubah menjadi ancaman. Kau harus menghadapi versi bayangan dari pilihan yang tidak kau pilih. Sui Mian yang sejak tadi membeku akhirnya mampu bergerak sedikit. Suaranya serak. Kalau begitu, jalur yang dipilih Shenli selalu diserang oleh 2 jalur lainnya. Suanyang Jue mengangguk. Begitulah cara surga menjaga keseimbangan. Mo Xuanzi mendesis marah. Kau gila. Memberikan pilihan ini pada manusia akan membuat retakan besar pada fondasi dunia. Shenli menarik napas dalam, menatap Mo Xuanzi. Jika aku menolak memilih. Suanyang Jue menggeleng. Tidak ada menolak. Jalurmu mulai bergerak sejak kau lahir. 1 dari 3 jalur akan menelanmu. Dan kau harus menentukan jalur mana yang akan kau gunakan untuk bertahan. Bayangan takdir tiba-tiba tertawa kecil. Suaranya seperti logam tergores, menarik. Sangat menarik. Jika ia memilih jalur penulis takdir, maka aku akan lahir kembali sebagai ancamannya. Jika ia memilih pemusnah, aku akan menjadi dunia yang ia bunuh pertama. Jika ia memilih kekosongan, ia tersenyum mengerikan. Maka aku akan menjadi kehampaan yang mencoba memakan tubuhnya. Suanyang Jue menatap Shenli dalam-dalam. Pewaris terakhir, kau harus memilih sebelum matahari gelap muncul. Jika tidak, surga akan memilih untukmu. Dan itu jauh lebih buruk. Shenli mengepalkan tangan. Matahari gelap. Kapan itu? Suanyang Jue menatap langit. 3 hari lagi. Mo Xuanzi segera mengangkat tongkatnya, mencoba menyerang Suanyang Jue. Aku tidak akan membiarkanmu merusak dunia lagi. Namun sebelum tongkat itu sempat menyentuh Suanyang Jue, tubuh sang kaisar kekosongan memudar, merubah menjadi aliran cahaya merah keemasan yang perlahan terserap ke dalam tubuh Shenli. Mo Xuanzi terperangan. Tidak ini. Bayangan takdir menatap Shenli dengan sorot campuran amarah dan kegembiraan. Sedang menyatu dengan warisannya. Sui Mian menahan napas, melihat seluruh tubuh Shenli bersinar merah keemasan dan perak. Garis-garis takdir liar menggulung seperti badai. Suanyang Jue berbisik tepat di telinga batin Shenli, pilihlah dengan tenang. Karena apapun pilihanmu, semua akan berubah. Pada detik terakhir sebelum warisan itu mereda, Shenli membuka matanya. Mereka bersinar dengan 2 warna, merah keemasan dan putih perak. 3 hari, itu waktu yang diberikan Suanyang Jue sebelum garis takdir dunia memaksa Shenli ke salah satu dari 3 jalur kuno. Namun baru beberapa jam berlalu sejak warisan itu menyatu, dan dunia sudah mulai bereaksi. Udara di sekitar lembah menegang, awan berkecamuk seolah ingin turun. Namun ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Seluruh energi spiritual di radius ratusan li menjadi kacau, seperti tidak tahu harus mengalir kemana. Lembah yang tadinya sunyi kini terasa seperti jantung raksasa yang berdebar cepat. Shenli berdiri di tengah retakan tanah, napasnya dalam dan berat.
Tubuhnya masih diselimuti sisa-sisa cahaya merah keemasan bercampur perak. Bekas suara Zuanyang Jue bergema samar di benaknya. Pilihlah. Sebelum surga memilih untukmu, Zui Mian berjalan mendekat perlahan. Wajahnya cemas tapi tegar. Shen Li, apa kau bisa mendengar kami? Shen Li membuka mata. Cahaya ganda di irisnya perlahan meredup, tapi tidak sepenuhnya hilang. Ya, aku mendengar semuanya, tapi aku juga mendengar hal lain. Mo Xuanzi, yang berdiri lebih jauh dengan ekspresi tegang, menyipitkan mata. Apa yang kau dengar? Shen Li menoleh pelan, seolah setiap gerakan harus disesuaikan dengan garis takdir yang menempel padanya. Bisikan takdir, jalur-jalur itu. Mereka memanggil dan berdebat satu sama lain di dalam tubuhku. Bayangan takdir muncul dari balik kabut, suaranya rendah dan menghina. Sudah kukatakan, tubuhmu bukan untuk manusia biasa. Setiap langkah, setiap pilihan, semuanya memiliki konsekuensi. Shen Li menatapnya dingin. Dan kau ingin aku memilih jalur yang membuatmu bebas? Bayangan takdir tersenyum miring. Aku tidak peduli jalur mana yang kau pilih. Aku hanya ingin melihat dunia ini berantakan. Mo Xuanzi mengetuk tangan dengan tongkatnya. Shen Li, dengarkan aku. Jalur penulis takdir akan membuat surga mengincarmu. Jalur pemusnah takdir akan merusak segala sesuatu yang terhubung padamu. Jalur waris kekosongan akan menarik entitas-entitas kuno yang bahkan surga tak bisa kendalikan. Semua jalur adalah kehancuran. Shen Li menatap Mo Xuanzi dalam-dalam. Kalau semua jalan mengarah ke kehancuran, kenapa aku diberi pilihan? Mo Xuanzi terdiam. Bahkan ia pengamat takdir keabadian, tidak bisa menjawabnya. Zui Mian mendekat, menahan getaran di tangannya. Shen Li, apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Kau tidak perlu menghadapi ini sendirian. Saat ia menyentuh lengan Shen Li, sesuatu terjadi. Benang takdir di tubuh Shen Li melonjak, menembus udara. Beberapa benang putih tipis bergerak cepat dan melilit pergelangan tangan Zui Mian. Gadis itu terkejut, merasakan arus panas menyentuh jiwanya ini. Shen Li, apa yang terjadi? Shen Li panik, menarik mundur energinya. Tidak. Mian, jangan bergerak. Tetapi benang itu sudah menenun sesuatu yang sangat dilarang oleh hukum takdir. Mo Xuanzi membelalakkan mata, wajahnya pucat. Tidak mungkin, kau baru saja melakukan pengikatan takdir ganda. Itu seharusnya tidak mungkin terjadi tanpa ritual khusus. Bayangan takdir tertawa terbahak-bahak. Ini jadi semakin menarik. Zui Mian merasakan sensasi hangat menyebar dari dadanya ke seluruh tubuh, seolah sebagian nasibnya sedang dicuri atau dibagikan. Shen Li memandang benang yang menghubungkan mereka. Aku tidak menginginkan ini terjadi. Mo Xuanzi menggeleng keras. Pengikatan takdir ganda berarti Mian sekarang terhubung dengan 3 jalur takdirmu. Jika kau memilih jalur salah satu, Mian akan menerima efek sampingnya. Zui Mian terdiam, kemudian tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan menanggungnya bersamamu. Jangan. Shen Li memegang bahunya. Suaranya pecah oleh kecemasan. Mian, kau tidak mengerti, ini bukan beban normal. Kalau aku memilih jalur pemusnah takdir, kau bisa musnah. Kalau aku memilih waris kekosongan, kau bisa terseret ke kehampaan. Kalau aku memilih penulis takdir, surga akan menargetkanmu juga. Zui Mian menatap matanya tanpa gentar. Aku tidak peduli. Dunia sudah memilih untuk menyeretmu ke jalan ini. Setidaknya biarkan seseorang menemanimu. Cahaya takdir di sekeliling mereka semakin liar. Tiba-tiba, tanah berguncang, bayangan hitam muncul dari retakan bumi. Membentuk simbol mata kuno yang luas dan berputar. Mo Xuanzi segera mengangkat tongkatnya. Wajahnya berubah ngeri. Tidak, surga sudah mulai beraksi. Mata takdir sedang terbuka. Dari langit yang tadinya mendung, cahaya perak turun tegak lurus, memecah awan bagaikan tombak suci. Energi itu mengarah tepat ke tubuh Shen Li. Bayangan takdir mundur dengan cepat. Itu bukan hanya pengawasan biasa. Itu persiapan penghakiman. Shen Li menatap cahaya itu datang menghujam ke arahnya. Di dalam pancaran itu, dia melihat 3 jalur bercabang semuanya menunggu dipilih. Zui Mian menggenggam tangannya erat. Mo Xuanzi bersiap bertarung melawan langit. Bayangan takdir tertawa dengan kegilaan semakin kuat ketika cahaya itu hampir menyentuh tanah. Shen Li akhirnya membuka mulut dan berkata, kalau begitu, aku akan memilih. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, seluruh dunia berubah putih. Cahaya putih membanjiri seluruh lembar.
Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada warna, hanya kehampaan murni. Dunia seolah menghilang, dan satu-satunya hal yang masih eksis adalah Xianli, Sui Mian, dan garis takdir yang mengelilingi mereka seperti ular bercahaya. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, tidak ada yang bergerak, hingga akhirnya, perlahan, cahaya itu memudar. Namun bukan lembah yang kembali terlihat, melainkan ruang kosong tanpa langit, tanpa tanah, tanpa horizon, hanya lautan hitam tak berujung yang dipenuhi benang-benang takdir terapung. Mereka berdenyut seperti urat nadi dunia, masing-masing membawa dunia kecil di dalamnya. Zue Mian terkejut. Xianli kita. Di mana ini? Xianli menatap sekeliling. Ini bukan dunia manusia ini. Sebuah suara bergema dari segala arah. Merupakan ruang pratakdir. Sosok cahaya perak turun perlahan dari atas kehampaan. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi wajahnya buram dan terus berubah. Seolah tidak seharusnya memiliki identitas, tidak membumi, tidak berjiwa, namun penuh otoritas. Mo Xuanxi yang muncul beberapa detik kemudian entar, bagaimana terbawa oleh gelombang cahaya langsung berlutut. Anda, pengawas utama takdir. Sosok itu tidak menjawab pertanyaan Mo Xuanxi, matanya yang tidak berbentuk mengarah pada Xianli. Kau telah memilih jalur yang dilarangmu. Zue Mian tersentak. Apa maksudnya? Bukankah ada 3 jalur saja? Sosok itu menggeleng perlahan. Jalur yang diperlihatkan Suanyangju adalah jalur yang tercatat, tetapi ada satu jalur yang seharusnya tidak mungkin dipilih. Jalur yang bahkan surga tidak izinkan untuk ada. Xianli merasakan napasnya tercekat. Lalu jalur apa yang kupilih? Benang-benang takdir di sekitarnya tiba-tiba bersinar liar, berputar cepat membentuk spiral raksasa. Di dalam spiral itu, muncul simbol baru berbeda dari 3 simbol sebelumnya. Simbol itu berupa lingkaran kosong, tanpa bentuk, tanpa batas. Sosok cahaya mengucapkan dengan nada seperti vonis, jalur keempat, penghapus penentu, the eraser of wit and fact. Mo Xuanxi menegang itu. Jalur yang seharusnya mustahil. Jalur itu berarti manusia yang memutus takdir, setelah takdir ditulis. Sosok cahaya menyelesaikan, bayangan takdir muncul dari kegelapan, wajahnya jauh lebih pucat daripada biasanya. Gila. Jalur itu membuatmu bukan hanya menulis atau menghancurkan takdir, tapi menghapus definisi takdir itu sendiri. Zue Mian memandang Xianli dengan campuran khawatir dan takjub. Jadi, apa itu berarti kau bisa? Xianli mengepalkan tangannya. Aku bisa menghapus apapun yang sudah ditetapkan surga. Sosok cahaya itu memancarkan tekanan besar, seperti gunung runtuh di atas jiwa semua makhluk yang hadir. Justru itu masalahnya. Surga tidak akan menerima keberadaan jalur keempat. Kau, Xianli, kini bukan sekadar ancaman bagi takdir. Kau ancaman bagi gagasan takdir itu sendiri. Tiba-tiba benang-benang takdir di ruang itu bergerak liar. Benang merah, benang hitam, benang putih semuanya bergetar dan pecah seperti serat kaca yang patah. Sosok cahaya menunjuk tepat ke dada Xianli. Karena kau memilih jalur terlarang, dunia akan memberikan reaksinya, akan ada tebusan takdir. Mo Xuanxi terbelalak. Tebusan takdir. Itu hanya legenda kuno. Itu hukuman untuk makhluk yang menolak seluruh jalur surga. Sosok cahaya mengangguk. Benar. Karena memilih jalur ini, 1 dari 3 hal akan terjadi. Ia mengangkat tangannya dan 3 simbol melayang. Pertama, simbol tubuh manusia terkoyak oleh cahaya. Tubuhmu hancur dan takdirmu dihapus sepenuhnya. Kedua, simbol dunia retak. Dunia ini pecah karena mencoba menahan keberadaanmu. Ketiga, simbol hati menyala. Seorang yang terikat kepada takdirmu akan menggantikan posisimu sebagai penebus. Zue Mian tiba-tiba memucat, menatap benang yang mengikat mereka berdua. Itu aku. Xianli segera menariknya ke belakang. Tidak. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Bayangan takdir tertawa pelan, pengikatan takdir ganda. Membuat Mian menjadi kemungkinan terbesar untuk menggantikan tebusan. Dunia akan memilihnya jika kau menolak membayar harga. Zue Mian menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, aku rela. Jangan. Suara Xianli menggema, lebih keras dari sebelumnya. Begitu keras, bahkan benang-benang takdir berhenti bergetar sesaat. Namun sosok cahaya perak itu mengangkat tangannya, seolah menutup diskusi. Keputusan tidak dapat dibatalkan. Jalur keempat telah kau pilih. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang yang terikat takdirmu adalah menghadapi ujian surga. Xianli menatapnya tajam. Ujian apa?
Sosok itu menunjuk ke dalam kegelapan. Dari sana, muncul pintu raksasa hitam, tak berengsel, seperti jurang yang berdiri tegan. Di permukaannya, terdapat ukiran 1000 mata, yang semuanya memandang Zenli. Ujian penentu, jika kau melewati pintu ini, kau akan menentang surga. Secara langsung, Mo Xuanxi gemetar. Tidak ada yang pernah kembali hidup dari ujian itu. Zenli menatap pintu itu, tanpa mundur. Sui Mian memegang tangan Zenli dengan kedua tangannya. Air mata mengalir. Aku tidak ingin menjadi alasan kau masuk ke sana. Zenli menghapus air matanya. Tidak, kau alasanku untuk melewati semuanya. Bayangan takdir menyeringai. Mari kita lihat. Apakah kau benar-benar pantas memegang jalur terlarang itu? Sosok cahaya menghilang perlahan. Hanya menyisakan suara, masuki pintu itu, atau biarkan dunia memilih tebusanmu. Zenli tidak ragu lagi. Ia melangkah maju. Kabut putih pekat memenuhi puncak Gunung Wuying. Angin berputar membentuk pusaran tak alami, seperti sedang menunggu sesuatu. Di tengah pusaran itu, King Sun berdiri tegak. Satu-satunya sosok yang tidak tersentuh oleh kekacauan spiritual yang meluap dari dalam tanah. Mata kirinya menyala biru keperakan. Mata yang dulu dianggap pertanda cacat, kini menjadi sumber ketakutan seluruh sakti di timur. Langkah berat terdengar dari balik kabun. Setang Lian datang dengan jubahnya yang compang. Tubuhnya setengah ditutup garis retak seolah ia adalah guci tanah liat yang hampir pecah. King Sun, beri aku jawaban, apa yang kau lihat di dalam birantai takdir? King Sun tidak segera menjawab. Cahaya perak menyapu udara, memperlihatkan wajah tenangnya. Aku melihat masa depan tanpa kalian, jawabnya, tanpa belenggu, tanpa ramalan palsu, masa depan milikku. Setang Lian tertawa, tawa getir yang pecah menjadi batuk darah. Jadi kau benar-benar memilih menjadi musuh dunia? Desisnya, suaranya bergetar antara kemarahan dan ketakutan. Aku tidak memilih itu. King Sun mengangkat tangan. Dunia yang memilih menjadi musuhku. Kilatan hitam keluar dari tubuh Setang Lian. Retakan-retakan takdir meledak membentuk benang-benang gelap. Ia menguasai jalur terakhir, kekuatan yang hanya dimiliki 8 peramal dalam 10.000 tahun. Kalau begitu, kata Setang Lian dengan suara parau, kita selesaikan di sini. Masa depan hanya butuh satu pemegang. Tanah berguncang, puncak gunung retang. Awan terbelah seolah langit pun menahan napas. King Sun melangkah maju. Tidak ada aura meledak. Tidak ada cahaya mencolok, satu langkahnya justru meredam segalanya, membuat seolah waktu berhenti mengikuti keputusan sang pemilik takdir. Benang-benang gelap Setang Lian meronta, mencoba menembus ruang untuk melilit King Sun. Namun sebelum mencapai tubuhnya, benang itu membeku, seperti batu pecah, hilang, lenyap tanpa suara. Setang Lian mundur satu langkah, tubuhnya semakin penuh retakan. Kau memutus garis takdirku? Itu tidak mungkin. Tidak ada satupun teknik yang teknik. Ini bukan teknik. King Sun mengangkat dua jarinya ini. Dengan satu gerakan, King Sun menarik bagian udara yang tidak terlihat. Ruang di belakang Setang Lian terbuka, memunculkan pusaran putih keabu-abuan yang bergerak pelan mirip pintu. Tapi seperti bukan berada di dunia ini, Setang Lian tertegun. Gerbang inti takdir. Itu milik leluhur kaisar tak tertulis. Bagaimana? King Sun menatapnya. Dengan tatapan tanpa emosi, seseorang mengunci takdirku. Di hari aku lahir, kalian bilang aku cacat. Kalian bilang aku tidak punya jalan kultivasi. Suaranya merendah, tapi ternyata yang kalian kunci bukan kelemahanku, yang kalian kunci adalah kekuatan yang kalian tak sanggup hadapi. Sorotan kilat menembus kabut. Tiba-tiba sosok Aux yang turun dari langit. Tubuhnya tercabik namun masih hidup. Di King Sun, hentikan. Kalau kau memutus takdirnya, seluruh jalur waktu bisa runtuh. King Sun menatap saudara angkatnya itu. Aku tahu, tapi jika aku biarkan dia hidup, dunia akan dihapus olehnya. Aux yang mengertakkan gigi. Lalu apa? Kau mau memikul seluruh dunia seorang diri? King Sun menutup mata sejenak. Bukan mau, tapi sejak hari aku dianggap cacat, dunia sudah menaruhnya padaku. Setang Lian mengerang. Tubuhnya mulai diseret pusaran. Ia mengulurkan tangan terakhirnya. King Sun, jangan lakukan ini. Aku hanya mencoba menjaga ramalan leluhur. King Sun menatapnya tanpa dendam. Hanya ketenangan yang mematikan, dan aku hanya mengembalikan apa yang menjadi milikku. Gerakan kecil dari jari King Sun cukup untuk membuat pusaran itu menelan Setang Lian sepenuhnya. Tidak ada jeritan, tidak ada ledakan. Dia lenyap seolah tidak pernah eksis. Gunung menjadi sunyi.
Aok Siang menunduk, memejamkan mata. Selesai? Belum, Kim Sun memandang ke langit. Ini baru awal. Selama dunia masih membelenggu orang-orang karena ramalan, aku belum selesai. Aok Siang menghela napas panjang. Kalau begitu, aku akan menemanimu, meski jalannya membawa kita melawan langit sekalipun. Kim Sun menoleh, menatapnya untuk pertama kali dengan sedikit kehangatan. Baik. Pusaran takdir perlahan mengecil, lalu menghilang begitu saja seolah tidak pernah ada. Langit kembali biru, angin kembali berjalan normal. Namun seluruh dunia merasakan sesuatu berubah, garis takdir lama patah, dan sesuatu yang baru muncul. Dipilih oleh seorang yang dulu disebut cacat, Kim Sun turun dari puncak gunung dengan langkah ringan. Beban besar telah hilang, namun jalan baru telah terbuka. Dia bukan lagi si cacat yang direndahkan. Dia adalah pengendali takdir dan dunia. Akhirnya menyadari bahwa mereka terlalu terlambat untuk menyesal.